3, 2, 1. Halo sob, selamat hari ini. Gua bersama tamu istimewa nih. Ini Om Vino. Lu pasti sering nonton di TV-TV ya. Jangan lupa, gua kenalnya bukan dari artisnya. Gua kenalnya dari ini main off-road dulu nih. Ini anaknya Om Joni Lintau nih, salah satu foundernya Indonesia Off-Road Federation nih. Dulu pakai Vitara ya? Iya, dulu kan pakai Vitara, ayah pakai FJ kan dulu. Oh iya. Tapi sebelumnya nih justru Vino yang merasa terhormat lah diundang sama Om Dito di sini. Wah, betul. Thank you banget Om. nih. Jadi ngobrol-ngobrol di sini nih. Oh iya, tadi kursinya udah datang ya? Kursi udah datang. Pesanannya udah datang ya? Itu dia. Nah, Jadi emang kebetulan salah satu fungsi itu kursi dari Forest itu Vino pengen banget punya karena kan kalau lagi di lokasi syuting tuh Yeah. waktu itu kita emang harus setiap satu pemain sinetron tuh biasa punya satu kursi andalan. oh iya betul. Dan rata-rata pada beli umurnya tuh nggak nyampe 3 bulan tuh jebol. Gitu, sedangkan itu Mungkin, pengen nyari itu yang emang berkualitas kuat gitu. Seharusnya barang kita oke banget, cuman ya semua barang itu kalau salah pemakaian itu jadi masalah juga. Itu betul. Setuju. Kursi bukan buat tangga dan kursi bukan buat loncat-loncat gitu ya. Tapi tadi ini kan dia juragan tahu dan juragan bakwan nih. Ini terkenal enak katanya. Nah ini kita baru dikasih contoh nih. Silahkan dicoba. Waduh, ini bakwan. Ya itu jadi bakwan. Wih. Terus ini tahu Berita goreng. gorengan. Keren bungkusnya kayak koran. Jadi kita bilangnya itu adalah bakwan goreng yang naik kelas. Karena Bakwan goreng naik iya, kelas. karena isinya tuh macam-macam. Kita sampai dengan jadi bakwan ini adalah bakwan khas Pontianak, punya Oh, saus, gitu? iya punya saus sendiri, khusus Oh. spesial dan dia tuh ada rasa rebon, teri, Oh, dan gitu? ada pepperoni. Itu yang bikin dia beda. Pepperoni? Iya. Bakwan rasa pizza. Iya. Pizza karifan lokal. Kita bongkar dulu nih yang bakwannya dulu nih. Dicobain. Ini bakwannya. Gila. Ada saus, Nah, itu ada sausnya. cabenya. Ini favorit. Terawit harus ya, Om ya. Iya. Dan ini bener loh ada dagingnya tengahnya. Itu Iya. pepperoni itu. Tuh, pepperoni. Ini pepperoninya. Kelihatan nggak? Oh. Tuh. Itu dia. Wih. Pizza lokal. Iya. Bakwan pizza. Jadi si bakwan D sama tahu go ini punya Vino cabangnya di Fatmawati, Om. Sabar Fatmawati. Iya. Di jalan di alamat jelasnya Om. Di jalan, pokoknya patokannya lihat aja stasiun MRT Cipete Raya persis di bawahnya. Udah itu aja. Stasiun MRT Cipete Raya persis di bawahnya. Udah ketemu pasti langsung. Nah, ini yang tahu. Tahu go Fatmawati juga. Jadi tahu crispy kriuk Tahu go. yang bikin nagih. Ini tahu go ya. Kenapa namanya tahu go? Karena sebenarnya tuh tujuannya kan salah satunya kan supaya orang kan makan tahu kan sambil beli dibawa, let's go cabut. Oh, gitu, oke. kebanyakan gitu. Iya. Jadi sembari mereka jalan, nyemil gitu. Kita sikat ya, kita coba ya. Silakan coba. Ini yang itu pepperoni. pepperoni. Yes. Pepperoni. Jangan lupa dicoba pakai sausnya. Wah iya. Coba tanpa saus dulu. Gimana? Maknya syahut. Ini serius jujur nih. Kalau masih ada kurang-kurang kasih tahu. Jadi biar kita kan kedepannya kan juga akan memperbaiki. Kurang nasi. Indonesia banget itu. Kurang nasi. Nasi putih anget ya. Wih. Wah. Ini benar-benar nih. Kita makan cabai jadi. Ya. Banyak juga yang orang rata-rata pada lebih suka pakai rawit juga. Karena kan emang mie gorengan ciri khasnya pasti pakai cabai rawit. Iya. Gitu. Wah. Gimana? Luarnya sedikit agak renyah ya, tapi dalamnya lembut gitu. Nah, itu dia. Gue baru mau bilang itu susah dikata-katain. Mendingan lu pada coba aja deh mendingan ya. Gue bukan reviewer makanan, tapi buat gue adalah enak dan enak banget. Waduh. Karena kalau nggak enak gue akan makan. Oh, oke. Ya kan gitu kan? Berarti pilihannya cuma dua ya, kamu sih ya. Kamu cuma enak dan enak banget. Betul. Karena yang tidak enak gue nggak akan makan. Tapi ini kategorinya berarti enak atau enak banget? Ini enak banget tuh. Enak banget serius? Ini enak banget, bener. Alhamdulillah. Ini enak banget. Thank you Om Dito. Gue bukan karena ini disuruh nyoba gratisan, bukan. Ini jujur aja. Ini review Luarnya jujur. crispy, dalamnya empuk. Iya. Dan
empuknya itu bukan empuk kayak nggak mateng, tapi memang begini Emang modelnya. moist, modelnya emang moist gitu. Nah itulah, itu namanya, itu dia. Jadi dari offroader berubah jadi ahli kuliner gitu ceritanya ya. Nah, iya. Padahal nggak ahli-ahli banget juga, cuma berdasarkan lidah aja udah. Tapi enak tuh. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di Fatmawati cabang kita tuh jam 10 pagi itu kita udah ready, tutup jam 8 malam. Terus kita udah tersedia juga lewat aplikasi GoFood atau enggak GrabFood. Oh betul. Ya, tinggal tulis aja pokoknya namanya tuh bakwan day Fatmawati sama tahu go Fatmawati. Udah itu aja sih. Bakwan Day Fatmawati dan tahu go Fatmawati. Yes, betul itu. Sekarang kita cobain tahu. Cobain tahunya sekarang. Tahunya nggak pakai cabai-cabian? Ada, sebenarnya ada cabai rawit juga. Oh ada ya? Oh ini dia. Ah, ini. Wih banyak. Oh sama sama ini. Wow. Wih cocok. Banyak berartinya. Ya gue bisa ngabisin sendiri nih. Gue bisa ngabisin sendiri. Nah, coba. Baik. Bagaimana rasanya? Ada kayak rasa mustard bukan? Bukan masalah, jadi dia tuh emang ada bumbu kriuknya gitu loh di luarnya. Jadi emang bumbu kriuk itu kita harus kayak kasih berlapis-lapis gitu supaya bumbunya lebih merata gitu. Buat gue ini rasanya rame. Rame loh, nggak kayak tahu biasa, tahu gorengan biasa-biasa kan. Karena ada itu tadi sampai gue ada ngerasain rasa mayones yang gue suka gitu, tapi ternyata bukan. Tapi mirip loh. Tapi gila ini apa? Ada bumbu-bumbu rahasia. Nah. Iya. Tapi ini nagih nggak kira-kira? Kalau kayak gini. Kalau begini gue nagih nih. Kalau terus-terusan kan? Kurang tadi satu nasi itu aja. Kurang nasi. Cocok dengan cabenya nih. Oh pasti. Wah, ini- pakai rawit pasti. Tapi ini rasanya nggak kayak biasanya, beneran nih asli. Lu mesti coba, lu baru bisa cerita. Jadi dia sebenarnya orang kan ada bikin tahu isi ya, tahu isi. Terus ada juga tahu kosong doang kayak tahu sumedang gitu kan. Nah kalau kita emang bedanya dalamnya kosong, tapi luarnya itu bumbunya tuh crispy-nya dikeriuki di luarnya gitu. Kalau kata orang Jerman full flavor. Ush, itu bahasa Inggris bukan? Oh bahasa Inggris ya? Udah ganti? Bukan, enggak, Oh. emang dari dulu. Oh, iya. Emang dari dulu begitu bahasa Iya, Inggris. iya, iya. Aduh. Maklum. Ini enak banget tuh, asli ya. Satu kurang. Satu kurang. Silakan dilanjutin aja pokoknya. Jadi gua satu dus bisa sendiri nih sepertinya. Ini asli enak banget. Apalagi santap ini sambil ngobrolin tentang materi-materi off-road ya nggak di sini. Nah, di bengkel Om Dito ini di Terima pesanan juga kan? terima banget. Indonesian Four Wheel Drive Center. Betul dong. Ya om. Jadi bisa pelatihan off-road di sini. Bisa. Untuk safety juga bisa berarti Bisa. ya? Safety off-road ataupun juga buat di apa namanya tempat-tempat yang membutuhkan mobil-mobil four wheel drive. Nah, bisa. Atau Bisa tips-tips overland. Nah, sekarang lagi banyak kayak overland. Betul. Kalau mau ada tips-tips mempersiapkan makanan buat overland, cara masaknya, terus bagaimana mempersiapkannya, ada juga om. Ada om, kita ada juga. Komplit ya. Komplit. Berarti di sini one stop ini ya, one stop entertainment. Mulai dari pelatihannya sampai eksekusinya, sampai barang-barangnya juga ada. Oh iya, bentar lagi penuh. Nah, kok tahunya apa nih kategorinya nih? Enak apa enak banget? Enak banget om. Beneran serius? Semua enak banget. Wah, alhamdulillah. Gua bukan karena iklan, tapi ya itu tadi karena gigit rame om. Iya. Biasanya cuma tahu dan rasa tepung. Lempeng gitu ya. Ada rasa asin dikit kan. Iya. Ini enggak. Ini lu masih beli deh. Ini satu lagi rasanya apa lu? Nah, ini kalau ini rebon nih. Oh, rebon? Nah, ini rebon. Nah, Rebon ada teri juga oh nih. ini. Ada rebonnya, ada udang. Ada udang kecil. Wah, ini pasti. Jadi dia tuh bawaan emang bawaan khas Pontianak, jadi emang tipenya seperti ini gitu. Rasa ini apa bilangnya? Tepungnya apa-apanya? Adonannya. Adonannya ya. Terus ditambah rebonnya yang rasanya khas. Itu cuma ada di Pontianak tadi. Sebenarnya khasnya khas sana. Oh. Karena kayak biasa kan kalau makanan daerah kan kayak masakan Padang gimana sih asli dari Padang sini ya dibikin. Nah, Yeah. ini pun sama seperti itu, cuma maksudnya untuk rasanya ya kita usahain sih semirip dengan sama. Tapi kan kadang-kadang kan lidah orang suka agak berbeda ya, lidah Yeah. Jawa sama lidah di luar Jawa gitu. Kita jadi apa ya, menyesuaikan gitu loh gitu. Ini asli enak banget. Betul banget. Jadi kita nextnya juga nih, nextnya insya Allah
mau develop pisang goreng. Pisang goreng? Iya, Wih, pisang goreng. pisang goreng kasih rebon. Beb, gimana? Lah, belum bisa Mbak kan? Belum pernah nyoba. Ini aja dikasih rebon enak. Tapi kan itu asin ketemu asin gurih. Maksudnya kalau pisang goreng kan manis. Ya itu, biar rame. Kalau dicoba nggak ada, ya belum tentu itu nggak enak. Tapi gua nggak tahu, gua belum coba. Tapi kan inovasi, ini bakwan dikasih apa tadi? Rebon Sama ini ada tadi, pepperoni. Pepperoni ini. Wah. Oh iya, terus itu tuh yang kalau gitu lihat tuh itu bukan daun jatuhnya tuh daun bawangnya namanya kucai. Oh, kucai. Iya, gitu. Jadi beda dia. Jadi dia nggak kan kalau Kucai itu gua tahu yang kunciran itu. Oh, bukan. Iya, kuncir. Bukan ya, bukan. Aduh, ini kayaknya itu terlalu lama di tempat-tempat pengembangan kayaknya. Tapi top banget itu buat 9 atau buat 9 atau 10 lah pokoknya enak. Itu jam 9, 10 ternyata masih main plesetan Om Dito nih. Yang penting kita ketawa sehat. Betul. Dengan kita ketawa, bahagia, antibody naik, virus wih. doang. Nah. Om, Yes. dulu asli gua nggak bisa stop nih. Makan dulu, ntar kapan ngobrol ya. Jadi, terakhir main off-road kapan dong? Jadi terakhir gua ketemu Om main di zamannya Pondok Cabe Iya, betul. 2000 di bawah 2012 kalau nggak salah ya. Iya sih itu yang Kalau nggak salah. Jadi sebenarnya dulu tuh jadi sempat sedikit salah kaprah juga sih. Jadi maksudnya Kenapa tuh? sempat kan dulu kan kita sempat ikutan kayak skor internasional off-road Oh. ya, gitu kan. Terus yang habis itu ada lagi yang kayak adventure yang di mana tuh Java Challenge juga Oh. katanya 2002 terus kayak gitu yang kayak puncak Fun Off-Road juga dulu tuh tahun berapa ya 99 nggak salah itu Oh. ikut juga Tahun 99 gua masih pakai celana pendek main sepeda roda 3. kembali. Mau balik. Iya. Nah, jadi maksudnya dulu kan identik kan kalau kita di dunia otomotif itu kan identiknya kan mungkin kelasnya bagus ya. Kelasnya bagus dengan dengan hadiah yang oke. Oh. Cuma ternyata dulu ikutan Eh, yang ada pengeluaran buat ngebenerin mobilnya emang lebih besar Lebih daripada besar. hadiahnya. Gitu kan. Iya, iya. Gitu kan. Iya. Nah, jadi sampai dengan dulu dapat sponsor pun jadi dulu ini pas skor tuh nggak salah 2001 ya misalnya. Iya, kalau antara 2001 ke 2002 gitu. Iya. Pas skor itu kan Vino bareng sama Om Yilmaz tim. Iya. Jadi kan nama tim kita kan ORB itu, Competition. Terus Vino dapet juara 4 waktu itu dan memang setelah ikut-ikut gitu beberapa kali itu lama-lama mikir emang ini adalah khusus hobi sebenarnya. Jadi jangan ngarepin hadiah gitu istilahnya gitu. Karena emang kalau emang passion lo di situ lo mau keluarin duit seberapa banyak juga lo cuek aja karena emang udah passion di situ. Betul, betul. Nah, seiring berjalan terus tiba-tiba mulai tambah sibuk nih di dunia entertain lah kebetulan di depan layar gitu ya FTV ya jadi presenter ya iklan ya apapun itu bentuknya. Akhirnya mulai mobil-mobil off-roadnya mulai nggak pernah dipegang lagi gitu segala macam. Nah terus kan lama-lama ngeliat gue jogor kasihan dong. Iya. Ada yang nawar. Oh. Udah deh lepas aja dulu deh. Pikiran udah deh lepas aja dulu tuh Vitara. Ntar kalau emang ada waktunya kita mulai main lagi gitu kan. Udah dulu sampai situ doang tuh pemikirannya. Iya. Ternyata kan di dunia entertain kan cukup lama nih berkarir kan. Sampai dengan sekarang sih alhamdulillah masih syuting juga gitu. Terus sampai ke sini. Nah terus ternyata ketika saat ini udah mulai gatel lagi, pengen ikutan turun lagi, harga barang-barangnya kok mahal-mahal banget ya sekarang. Iya. Iya gitu. Harganya menurut inflasi. Iya gitu. Naik itu kayak kalau pas nanya tuh kayak wah bebas sekarang segitu, wah win segitu gitu. Jadi kayak kaget-kaget juga gitu. Ini ya terakhir kali turun tuh 2002 om nggak salah. Iya. Terakhir kali turun 2002, mungkin terakhir kali main 2003 tapi itu cuma main-main biasa doang. Oh. Diajak main mana di Pondok Cabe ayo, di Puncak ayo, di Bandung ayo, pokoknya main doang gitu yang cuma sendiri kita doang gitu kan. Sentul kan juga dulu sempat ada buat nyemil. silakan sedikit. Kan dulu ada sirkuit juga tuh yang bikin track off-road tuh yang di atas tuh yang kita keluar Sentul terus scoop namanya ya. Di sebelah kanan terus naik ke atas gitu tuh. Iya. Iya itu. Yang terakhir yang bikin kalau nggak salah. Iya ya itu ya.
sama Optinus kalau nggak salah ya. Iya kalau salah gitu ya. Iya. Nah udah terakhir di situ sih main. Udah habis itu belum pernah lagi main apa sekarang, jadi kayak kadang kalau ngeliat teman-teman tuh kayak ngiler gitu, masih pengen off-road lagi gitu. Iya. Off-road tuh apa ya Om? Oh iya, belum lupa. Selamat atas kelahiran putrinya. Terima kasih. Semoga nambah 2-3 lagi. Amin ya Allah, amin. Setelah menunggu sekian lama. Ya, kayaknya banyak off-road kemarin ya. Nah, ini gue nggak berhenti loh makan. Apa lanjutkan Om? Nah, experience yang paling seru waktu dialami waktu off-road itu apa nih? Sebenarnya tuh sempat waktu itu pas lagi ikutan yang off-road racing ini ya. Dia sempat si Toyota kan turun pakai FJ40 masih FJ. Oh iya, yang putih dulu itu kali ya? Putih, Ya. yang drivernya Vino, navigator ada Vino, si Jago. Iya. Kemarin Om Jago ngirimin, Om Jago makasih ya kiriman nasi padangnya untuk teman-teman Indonesia Diver Rescue Team dan Indonesia Off-Road Federation di JITC 2. Itu mereka lagi dalam acara, bukan dalam acara, lagi rescue SJ 182 Sriwijaya, dan itu nasi padangnya top banget. Alhamdulillah. Terima kasih Om Jago. Nah, singkat cerita, ya kan mesinnya masih konvensional ya, 2 FM yang pakai, jadi nggak diapa-apain Om, standar doang. Standar, ya? Nah, jadi kayak cuma ganti pengapian, filter udara, gitu doang. Di balap lah. Kenapa tiba-tiba berebut mati tuh mobil? Begitu mati, persis deket tikungan, Vino berhenti, set gitu. Jadi posisinya tuh berhenti nih, set di sini. Ini truk di sini nih, sebelahnya. Nah, Vino tuh ngomong sama Jago, tapi dia nggak denger. Gitu loh. Vino bilang sama dia, maksudnya, lu jangan turun, biar gua aja, karena posisi Vino di sini. Oh. Jadi kalau Vino buka kap mesin ini masih aman. Oh gitu. Nah, kalau dia mau turun, maksud Vino dia lihat-lihat dulu dari sini. Kan ini kan tracknya loh. Iya. Nah, beneran dia nggak denger. Terus? Pas dia nggak denger, dia turun dari sini. Pas Vino kesini, Vino udah diturun dari sini. Dia main buka kap mesin dari sini. Dari sini ada mobil loh. Aduh. Wah itu kan teriak, seadanya. Untungnya, bener itu cuma tipis doang. Jadi, dia di mobil lewat, dia di sini. Dia sampai lagi buka tuh sampai. Kalau kesamber. Kalau kesamber waduh. Waduh, nggak ngerti itu. Tapi ya itu adalah salah satu bagian dari Olahraganya. safety yang dari off-road atau sebuah kompetisi. Ya itu salah satu resikonya seperti itu kan. Ya, jangan sampai terjadi pedes seperti ini. Itu juga resiko sebenarnya. Salah Jadi semua hal tuh emang ada resikonya pasti. Nah, Makan iya. tahu aja ada resikonya kepedesan kalau pakai rawit gitu kan. Om, ayo Om. Udah silakan Om. Saya mah udah keseringan Om. Udah ya. Tapi ini gokil, pasti gokil. Om, kalau boleh tanya soal bokap sedikit. Oh, iya. Om Joni Lintau ini sekarang lagi sibuk ngapain Om? Itu idola gua nih, Om Joni. Halo Om Joni. Jadi Dan dulu gua nggak tahu loh kalau Om Joni itu, Om Pino ini anaknya dari Om Joni. Gua nggak tahu tadi. Gua belum lama gua tahunya. ya jadi dulu kan ya pada awalnya kan balik lagi lah ke hobinya turun di Vino sama Angga tuh jago maksudnya. Si Jago itu sama-sama suka off-road ya karena dari Babe kan. Jadi kebetulan Babe kan emang udah off-road dari zaman dulu juga. Ya. Sebelum pokoknya yang zamannya sama masih sama Om Alex, sama Alex Libango, sama Alex dia, Lee. terus siapa lah gitu pokoknya segala macam gitu. Gimana Ji awal-awal juga dia juga gitu. Terus kayak gitu terakhir sama Om Yuma satu tim kan di ORD itu Off-Road Division, sama terakhir Raya juga bikin klub sendiri juga namanya Lintas AD. Oh, Lintas ya, AD. nah, itu di bawah naungan IWF Jakarta kalau nggak salah. Nah terus kayak gitu sampailah Ayah sama teman-teman itu kan bikin itu si IOF Indonesia Off-Road Federation. Mereka bangun itu dengan semangat yang super
buat Vino sih super hebat ya. Gitu, maksudnya bukannya karena ayah Vino dan teman-teman ya, tapi karena emang dulu Vino ngeliat tuh mereka tuh satu visi dan misi banget gitu loh untuk memajukan dunia off-road di Indonesia, sehingga akhirnya mereka bikin Indonesia Off Federation sampai akhirnya sekarang kan udah apa namanya, fancapnya udah gede banget, terus satu Indonesia udah ada gitu, dan alhamdulillah emang macam-macam divisi ya, sampai termasuk kan waktu itu kan juga dibikin rescue waktu itu ya berarti ya. Waktu itu, sekarang udah pensiun. Udah selesai, cukup lah. Kemarin 2018 gua selesai dari kepengurusan pusat IOF dan sepertinya dari 2004 kalau nggak salah ya, 2004 sampai 2018 gua tidak pindah posisi di situ, cuma di situ aja. Lagi ngurusin rescue doang. Tapi jadinya nggak ada di mindset orang ketika berhubungan dengan rescue, pasti nyarinya Om Dito. Ya itulah. Gitu kan? Gua kadang-kadang sedihnya orang minta tolong sama gua tapi gua tidak bisa membantu karena memang waktu dan situasinya. Banyak yang telepon, oh minta tolong ini dalam pada saat bencana ya. Iya. Tapi sekarang IOF sudah gede dan sudah banyak di mana-mana dan gue dengan gampang sekarang ada di mana, gue tinggal minta tolong teman-teman, gue kasih share beritanya dan orang itu bisa ditolong. Jadi bukan gue udah pensiun. Gue mau main jalan-jalan aja, overland sama makan tahu gong. Asli loh, bukan karena gue lapar, gue tadi udah makan. Mana lagi? Cuma ya itu dia. Bumbu rahasianya, aduh. Tapi emang akhirnya teman-teman dari rekan-rekan IOF tuh emang jiwa sosial tinggi ya. Jadi emang dimanapun mereka berada, mereka sangat ready untuk dimintakan bantuan kalau emang sampai terjadi bencana alam itu sendiri, dan emang mereka juga willing to help-nya gede. Vino akuin tuh rata-rata ya seperti itu. Nah akhirnya ketika saya bikin IOF itu, terus saya sempat jadi apa namanya dewan pembina ya di IOF. Ambil taruh masih pengurus di IOF. Kalau nggak salah ya? Sekarang masih founder nih. Founder masih nggak bisa digeser kalau founder. Oh iya, kalau founder iya, founder IOF. Tapi kalau pembina kayaknya kalau pembinanya kalau mesti cek. Udah mesti kecek ke pusat. Iya. Hafal juga soal Vino. Ke websitenya IOF ya. Gitu. Nah, sampai dengan akhirnya kemarin saya berpikir lagi, ini gimana ya supaya kita bisa tetap memajukan dunia off-road di Indonesia. Gitu kan. Ya udah, kita pikir-pikir gimana caranya, terus Vino bilang ya udah kita bikin aja medianya, sosial media. Karena saat ini kan sekarang kan emang apa-apa acuannya kebanyakan dari sosial media mereka melihat gitu. Sosial media itu perkembangannya sangat pesat banget. Jadilah dibikin sama ayah, yaitu Off-Road Indonesia Media. Gitu. Nah, ini kemudian ini salah satu face produksinya kita. Off-Road Indonesia nih. Ini kantongnya banyak, bahannya bagus. Enak lah, bisa dipakai kemana aja lah pokoknya. Windbreaker, nanti masuk angin. Gue naruh barang aja bisa, apa aja bisa. Dan gue udah bawa kemana-mana. Gue udah bawa ke Lombok kalau nggak salah, ini kemarin jalan-jalan ke Medan juga udah pakai. Nah terus udah gitu, jadi di situ ternyata ayah bikin di Instagramnya, terus bikin Facebook grupnya. Oh ada juga ya? Ada Facebook grupnya, iya, si Off-Road Indonesia Media itu. Dan akhirnya alhamdulillah responnya positif. Jadi banyak offroader daerah, dari yang profesional sampai yang emang masih hobi, sampai yang baru mulai pun mereka banyak taruh konten di situ karena mereka ngerasa di Off-Road Indonesia Media tuh mereka bisa nge-blend lah. Gitu loh. Jadi dari semua kalangan mereka bisa nge-blend, mereka bisa saling komunikasi, gitu, saling bertanya-tanya gitu. Dan konsep itu sebenarnya adalah konsep yang sempat kita bikin dulu ketika kita bikin event di, kalau nggak salah ini Java Challenge 2002 kalau nggak salah. Jadi pas Java Challenge 2002 itu kebetulan Vino sama Ayah tuh dipercaya jadi kayak semacam tim promosinya juga lah di event tersebut gitu loh. Gimana cara kita kembangin event ini supaya besar gitu. Dan ternyata Vino punya konsep seperti itu, kita gabungin aja senior junior, nggak ada gap. Even sampai saat itu, di detik itu di detik itu Vino ingat banget, di detik itu banyak banget yang underestimate teman-teman dari Alto. Yang 4x2 ya? 4x2, tapi stylenya style off-road. Terus gue bilang sama mereka, anak-anak Alto mereka masih muda. Saat itu yang suka off-road mereka kan udah tua-tua. Gitu loh. Kalaupun emang ada yang muda-muda masih dikit-dikit gitu loh. Masih ada almarhum Romi waktu itu, anaknya Om Samsil. Terus pokoknya Vino bilang, Vino ada konsep, kita gabungin semua di Akit. Senayan. Dari yang ngumpul di situ untuk
event tersebut dari 16 mobil, itu gabungan tuh ada Jimny yang 4 wheel beneran, ada yang CJ 4 wheel beneran, sampai ada yang Kijang atau ada Om Nuris dan kawan-kawan. Iya, mana tuh Mas Nuris ya? Ada. Lagi sibuk dia. Lagi sibuk ya. Nah itu pada ngumpul di situ, berawalnya mereka cuma kayak 3 mobil, 4 mobil gitu. Terus akhirnya di situ Vino Maya itu sebagai penengah. Jadi kita di sini kita nggak boleh saling intervensi. Kita di sini pokoknya brotherhood, gathering, kita ketemu, kita ngobrol, sharing experience, sharing knowledge di sini, ngobrol di sini, kita ngumpul di sini. Siapa yang datang ke situ, kita tempelin stiker Java Challenge di jendela sama di kaca depan sama di pintu. Semua datang ke situ, awalnya 14, setiap 2 minggu sekali kita bikin sampai menjelang event, mendekati event itu yang kumpul di situ, di parkir itu bisa hampir 90 mobil. Itu ngumpul di situ semua berdasarkan willingnya mereka untuk ketemu, pengen sharing, pengen ngobrol, pengen nambah knowledge. Itu handphone belum banyak kayaknya. Belum. Kita itu Vino koordinasi masih pakai SMS. Satu-satu tuh SMS gitu. Om kita ketemu tanggal sekian di sini gini. Dan alhamdulillah itu adalah event ya? Acara pertama dari event tersebut yang bisa menyatukan 4x2 dengan 4x4. Sehingga akhirnya nggak ada gap lagi dan akhirnya mereka semua bisa mengerti dan akhirnya mereka ngerti, oh ternyata fungsi itu seperti ini semestinya. Karena kan itu balik lagi ke knowledge mereka kan, kadang-kadang mereka kan belum pernah ke hutan beneran loh. Jadi mereka nggak tahu mesti ngapain. Mereka cuma tahu, oh gue beli wheels, gue taruh di depan mobil gue udah keren gitu loh. Tapi mereka nggak tahu cara pakainya gimana, gitu-gitu segala macam. Nah akhirnya di situ mereka nanya sama yang bener-bener, katakanlah Om Yuma kan datang juga berapa kali. Ya mereka nanya sama Om Yuma nih buat apa sih? Ini tuh buat gini, gitu. Oh gitu, iya. Jadi akhirnya di situ bisa gabungin kalangan dari yang senior sampai junior sampai baru mulai kumpul semua di situ jadi satu, guyup jadi satu. Sehingga akhirnya eventnya si Java Challenge 2002 itu membludak, pesertanya banyak banget dan spektatornya pun banyak banget. Iya. Jadi itu event over saat itu kan kalau nggak salah itu event over terlama Om. 1 minggu, seminggu itu kan. Iya, zaman itu. Belum banyak tuh yang seminggu kan. Itu terlama saat itu. Yang kita ke Abano, Semarinting gitu. Nah, di situ akhirnya kita ngerasa kayak alhamdulillah kita juga happy karena kita bisa bikin semua orang happy gitu. Udah itu aja. Jadi itu momen yang sangat berkesan lah buat kita juga gitu. Berdasarkan pengalaman itu untuk ngeguyupin orang itu juga yang dibikin di Offroad Indonesia. Kita pengen guyupin semuanya, semua kalangan. Gitu. Ininya IG-nya atau Facebooknya apa Om? IG-nya namanya @offroadindonesia, itu Instagramnya. @offroadindonesia ya, Instagramnya. Kalau Facebooknya Offroad Indonesia Group. Offroad Indonesia Group ya? Iya gitu. Dan memang kenapa kita pakai nama Offroad Indonesia karena memang kita pengennya ya kita menyatukan keakraban dari seluruh offroader satu Indonesia. Dan satu hal yang harus diingat, Offroad Indonesia ini adalah media. Gitu. Jadi kita Offroad Indonesia ini bukan klub, bukan apa. Jadi Offroad Indonesia ini media yang emang tidak melihat siapa orangnya di dalamnya, semuanya kita anggap sama karena sama-sama punya hobi dan passion yang sama dan tujuannya untuk memajukan dunia offroad yang ada di Indonesia. Udah itu aja. Gitu. Jadi emang simpel itu aja. Wadahnya untuk ya semua komunitas boleh masuk. Boleh aja sih sebenarnya gitu. Tapi ini bukan buah plastik Om, itu buah beneran boleh dicopot. Coba ya. Pakai rawit gimana? Mulai ketularan ya. Tapi Om Dito nih, dulu tahunya gue udah lama dari zaman dulu, jadi dulu malah famousnya Holden ya Om. Betul, dulu kita dari Holden main git, dulu ketemunya nih gue ceritain, gue ketemu Om Yuma, gue main ke ORT, tapi berasa gue paling muda sendiri nih gitu kan, orang senior gue gak ada temennya kan, akhirnya gue tinggalin dulu tuh Jeep. Tinggalin, akhirnya gue main Holden, habis itu main Holden bosen, gue nggak bisa kemana-mana gitu kan, gara-gara banjir waktu itu kan, banjir gue nggak bisa kemana-mana dengan mobil sedan, akhirnya gue jual, main Jeep lagi, ketemu lagi sama Om Yuma, dan umurnya gue nggak bisa salib juga, tetap dia di atas senior, jadi, tapi emang di offroad ya gue mengalami apa ya? Gue mendapatkan temen yang guyup, yang di hutan ya, terutama di hutan ya. Iya, gitu. Di hutan bisa susah bareng, bisa apa
kalau semuanya kita bisa bekerja sama dengan baik gitu kan, berkawan gitu. Bukan di aspal juga tidak seperti itu, teman gue lebih mendapatkan teman-teman di hutan itu yang memang begitu gue lagi nyangkut, mereka dengan senang hati bantuin segala macam gitu kan. Dan memang ya gue bisa menembus kemana-mana gitu. Kalau mobil sedan ya gue terbatas gitu. Dan satu lagi, dengan off-road gue bisa nolongin orang. Itu nolongin orang gue, tapi bukan komersil gue nolongin orang ya nolongin orang sudah. Kalau ada yang bilang gue komersil itu ya terserah orang mau bilang apa. Dapat orang mah bebas-bebas aja ya. Kita nolongin orang gratis, kita nggak pakai minta bayaran. Tapi kalian tahu apa sih kenapa akhirnya Om Dito juga, ini aku nebak nih ya, nebakannya nih ya, nggak tahu bener atau salahnya nih. Tebakan gue adalah kenapa pada akhirnya Om Dito seneng rescue orang, karena ketika di track off-road tiba-tiba mobil Om Dito stuck, mandek, terus tiba-tiba ada orang lain bantuin, itu rasanya happy-nya minta ampun. Wah, itu nggak usah begitu. Gue butuh spare part kecil aja, katakanlah baut di tengah hutan, ada yang ngasih dan gue bilang gue mau gantikan dengan selembar uang, mereka menolak. Itu buat gue adalah suatu tamparan dan sebuah priceless. Nah itu dia, Priceless itu. mereka tidak mau dibayar, jadi mereka tidak mau digantikan. Ya ini sama-sama, lu butuh barangnya lu pakai. Iya. Kita bisa keluar bareng. Dan satu lagi, jangan lu hargain pakai duit. Nah itu yang gue berkawan tapi tidak menghargai dengan duit. Itu Saling support. nah itu Saling support, bukan saling berkompetisi. Tapi gimana sih tadi ngomongnya lupa. bener, saling support, berkolaborasi. Berkolaborasi tapi bukan berkompetisi. Itu benar tuh. Kolaborasi untuk bersama itu oke, ya kan? Iya, untuk satu tujuan oke banget. Nah makanya akhirnya karena berdasarkan pengalaman perasaan happy tersebut, akhirnya Om Dito bisa bantu orang. Jadi Om Dito pun senang ketika ngeliat orang lain senang. Ya itu salah satunya, benar juga salah satunya. Dan yang paling utama adalah gue mengurangi dosa. Itu aja. Itu aja gue. Itu. Jadi salah satunya itu. Tadi benar yang itu Om Vino bilang, dan satu lagi adalah gue mengurangi dosa aja. Tapi itu juga gue nggak tahu karena hitungannya gue nggak ngerti. Gue cuma mencoba melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk orang lain Semaksimal mungkin. Iya. Sampai ongkos habis sudah pulang. Kita pantang pulang sebelum ongkos habis. Kalau ongkos habis ya kita pulang. Gitu, nggak bisa dipaksain. Nah, itu juga sebenarnya salah satu dasar kenapa Ayah bikin Opportunity Media. Jadi bayangin aja Om, mereka tuh tinggalnya di daerah mana yang jauh gitu ya. Terus pada akhirnya mereka posting foto di Opportunity Indonesia Facebook group, masuk di situ. Terus habis itu diposting sama tim admin kita di Instagram. Mereka ngeliat, mereka happy-nya minta ampun. Wah, mobil gua masuk di sini nih. Termasuk gue juga sering. Gue sering posting. Gue sering posting juga. Nah, karena perasaan happy itu yang bikin Ayah akhirnya bikin ini juga. Jadi Ayah emang punya tujuan untuk bikin semua orang tuh bahagia. Gitu. Jadi ya pengen dia senang lihat orang lain juga bahagia. Jadi kayak gitulah. Jadi itu kenapa akhirnya dia bikin si Opportunity Media ini. Kira-kira Om, kalau kedepannya nih Indonesia Off-road Indonesia ini ada rencana apa gitu, mungkin ada pengembangan apa atau apa mungkin? Kalau pengembangan yang terlalu signifikan sih kita mungkin belum ini. Tapi yang jelas kita masih stay seperti ini, sama seperti ini. Paling kita lebih ke aparel-aparelnya. Apa aja selain ini Om? Kita rompi vest, terus kita bikin celana kargo. Itu ada juga? Celana kargo, terus ada. Itu bisa ngecek di mana Om? Di Instagram, di IG. Di IG-nya. Ada kemeja juga. Ada kemeja? Iya. Dan karena kita kan masih gimana ya? Kita bikin ini supaya bisa bikin orang-orang juga pada tahu lah tentang si media kita ini gitu. Dan ketika mereka tahu kan mereka juga, aku juga pengen masukin foto gue di situ biar tampil di IG-nya ya. Tambah banyak orang yang tahu, tambah banyak orang yang bisa lebih happy lagi gitu lah intinya kayak gitu lah. Karena followernya banyak banget. Ya kan? Followernya banyak banget dan itu udah pasti kalau lu masukin foto udah pasti terkenal ya udah.
yang lihat banyak banget. Banyak yang lihat soalnya. Sama kayak channel Om Dito, banyak juga yang lihat ini. Alhamdulillah. Tambah lama progresnya terus. Alhamdulillah yang, gitu nih. yang menghujat ada juga, yang senang juga banyak. Alhamdulillah. Patokan ini Om. Jadi kalau di dunia ini Om, di dunia apa sih entertain. Iya. Kalau lo nggak ada yang hujat, Iya. lo belum terkenal. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada yang hujat, justru kita happy. Oh, berarti emang. Memang sih. Iya gitu. Gue juga nggak peduli dengan yang menghujat. Tapi gue terima kasih ada yang menghujat karena gue nggak mungkin menghujat diri gue sendiri. Jadi ya, gue sih welcome aja dengan yang menghujat gue, nggak ada masalah sesuai dengan nama gue. Kalau gue dihujat ya salah sendiri, tidak suka dengan nama gue itu. Nama gue belakangnya kan itu. Embel-embel panjangnya. Ya itu kan, tinggal ada panjangnya ya itulah. Tapi kan yang di embel-embel panjangnya itu kan justru itu adalah loyal. Ya, Iya dong. betul juga. Iya. Cuman gue seneng dengan nama itu karena kalau ada yang menghujat itu gue santai-santai aja, ya kan? Ya, gue menikmati, dan itu sebetulnya namanya juga panjang, itu sejarahnya panjang banget. Berarti sebenarnya kurang lebih emang ya sama lah ya, si Overton Indonesia Media ini juga sebenarnya kita open kok, kita sangat terbuka kok buat siapa aja yang pengen kerja sama kita. Bisa kan di Instagramnya ada nomor telepon itu, ada nomor WA-nya juga, WA aja ke situ, bentuk kerjasamanya seperti apa juga kita open kok. Maksudnya kita terbuka untuk memajukan dunia ini juga bisa. Itu. Gitu. Jadi ya ngobrolin aja dulu gitu, kita Langsung kontak ya, langsung kontak aja. sama enaknya lagi. Apa tuh? Dapat tahu? Yes. Bukan? Itu kalau lagi ketemu gini bisa. Oh, iya, tahu iya. bawah. Tapi Iya, enaknya iya. lagi adalah biasanya siapa yang bekerja sama dengan Overton Indonesia Media, Iya. kan di Overton Indonesia Media ini sendiri kan udah followernya udah banyak, di Iya. Facebook grupnya juga udah banyak juga pengikutnya. Iya. Biasanya kita akan kasih bonus di tempatnya Vino pribadi, Iya. Instagramnya saya @malvino_pajaro, dan juga ke istri saya @ina_azri. Oh gitu. Ya, jadi itu bisa di linkin semua. Jadi misalkan emang katakanlah misalnya Om Dito dari Indonesia For Wheel Drive Center gitu ya. Vin, katakanlah brand Forest gitu ya. Iya. Brand Forest pengen kerjasama nih gini. Boleh Mas, apa aja Mas, gimana? Oke, misalkan kita ada brand, ada yang lagi kita pengen coba kasih tahu ke umum. Kita ada lampu tembak, kita ada bumper misalkan gitu. Oh iya udah oke. Begitu udah deal sama Overton Indonesia Media, itu nembaknya sampai ke akun final ditembak juga. Oh. Akun Ine pun dimasukin juga. Sama ya? Iya gitu. Jadi Jadi- yang lihat tuh bisa lebih dari 500 ribuan orang. Ayo. Gitu. Media promosi yang top banget. Jadi langsung di linkin lah semua Nah, gitu. Yang mau pasang iklan boleh, silakan. Yang mau endorse, monggo. Kita saling bantu Gua pokoknya. malah di endorse. Kapan lagi dicipin sama lidah-lidah jujur tuh begini ya. Kita kan kalau ngasih ke orang yang lidahnya emang kebiasaan ini kan pasti bilang enak, padahal nggak enak. Kalau ini kan lidah jujur ya kita Jadi happy. kalau nggak enak, Nggak habis. habis. Satu kotak habis. Jadi malu gue. Tapi kayaknya Om Dito lebih seneng tahunya ya ketimbang bawaannya ya. Bukan soal itu. Yang di depan mata yang tahu. Bawaannya mau gue sisain buat bini gue di rumah. Oh iya. Sebenarnya kalau bawaan gini kalau di rumah ada air fryer Om lebih enak Om. Cocok ada. Udah cocok. Jadi karena kan kalau emang tipikal bawang kan di mana-mana jenisnya bawang kan ketika udah dingin kan dia akan lebih oily ya. Tapi ya kalau di rumah ada air fryer tinggal masukin air fryer kelar. Cocok. Santap selesai. Bini gue punya. Makanya gue sisain. Kalau nggak habis. Ini gue habisin. Karena masih punya satu lagi stoknya. Dia kepala kayak dibagi Om. Oh iya, ini udah nyolong-nyolong ya. Udah nyolong-nyolong ya. Ya saya dari tadi udah orang mukanya nggak masuk, tapi tangannya masuk. Tangannya tadi lihat-lihat kan. Nyolong-nyolong ya. Ya orang lebih begitu lah Om. Ya mudah-mudahan sih harapan kita sih kita juga pengennya balik lagi ke dunia over secepatnya. Amin. Terus pengen ya bareng-bareng lah kita over bareng lagi loh. Ayo. Jalan gitu mau over Seru-seruan gitu. Dan otomatis kan sekarang kan emang banyak alat baru ya Om yang kita Iya. nggak ngerti tools baru tuh ya otomatis Vino ya balik lagi kayak newbie lagi pasti bakalan nanya lagi Om ini bos apaan Ya, ini kenapa tapi begini kalau begini?" dia nanya paling sebentar doang. Itu doang lah pokoknya.
Kan baru pura-pura aja nggak bisa outfit ya. Kalau syuting apa lagi nih om syuting? Masih FTV masih. FTV ya? Ya cuma karena lagi pandemi kan nggak boleh kumpul rame-rame ya. Oh iya. Seperti gini ini kan jaraknya 1 meter lebih nih. Oh iya. Kita Iya, 1,5 kilometer. Iya, dan kita udah itu juga dong, rapid udah aman Ya, gitu. kita aman Negatif. semua aman. Nah, terus gitu. Kita rabies doang. Waduh. Terus udah gitu, ya itu lebih ke akhirnya sekarang lebih banyak di sosial media kegiatan juga. Oh Ya, lebih di sosial media, terus termasuk juga mengkoordinir teman-teman artis. Oh gitu. Iya, jadi misalkan ada satu produk yang memang pengen mereka butuh corong nih, kita bilang butuh corong. Aku butuh corong nih. Oke, lu butuh berapa orang? Gue butuh 10 orang, Vin, 10 orang. Oke, lu nyari artis atau artis dan influencer. Artis dan influencer. Oke, gue mix ya. Ya, mix. Tapi biasa nanya minimal follower berapa? Biasanya sih rata-rata minimal follower 50.000, Vin. Oh, yaudah, oke, ntar gue cari ya. Nah, terus itu Vino list nih 10 orangnya. Biasanya Vino kasih 15 nama. 15 nama Vino kasih. Nih 15 nama nih. Ini mereka udah ready. Lo pilih yang mana? Gue pilih yang ini. 10 udah dapat baru kita ngomongin harganya. Oh. Gitu. Jadi emang rata-rata sih emang teman-teman artis kalau Vino yang hubungin sih biasanya mereka masih bisa dapat diskon gitu. Wah. Gitu. Biasanya gitu. Gitu Karena ya. kan yang koordinir kan juga satu profesi sama mereka lah. Iya itu. Kurang lebih seperti itu loh. Ya. Jadi kita saling-saling lah, tetap saling-saling bantu aja udah gitu. Gitu. Oke om, terima kasih ngobrolnya. Aku juga thank you banget om. Salam buat Pokam sama Ya. Om Jago dan Sama-sama. Jangan lupa tahu bu, Bakwan Day. bakwan deh ya. Nah, Bakwan deh. Oh ini bakwan deh. Fatmawati tapi ya. Nah, stasiun MRT MRT Cipete di bawahnya ya. persis. Iya, betul banget. Oke, hari kita lanjut lagi dengan video lain. Sampai di sini dulu. Selamat hari ini.